Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Setiap janji Tuhan, ya dan amin. Untuk itu kita boleh berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkuasa atas hidup kita semua. Janji Tuhan tak pernah gagal bagi hidup kita. Percayalah, Tuhan sanggup memberikan pertolongan, kelepasan dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Menolongku yang aku percaya. Setiap janji-Mu Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Katakan bersama-sama, terima kasih Tuhan. Kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku berterima kasih, makasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janji-Mu Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setetes air mata dalam hidupku.
janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, berterima kasih. Kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih, kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih. Kasih setiamu di dalam hidupku. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya, kasih setiamu kepadaku Tuhan, yang selalu menopangku dalam setiap langkah perjalanan hidupku. Kau yang menuntun langkahku Tuhan, ku tak mau jauh darimu Yesus. Engkaulah kerinduanku Tuhan, ku mau berjalan bersamamu. Kau tak pernah tinggalkan aku. Ku berterima kasih dan bersyukur karena kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Rabba Shudara Ramaya Shudara. Lord Shudara Ramaya Shudara. Ku percaya mujizat-Mu nyata dalamku Tuhan, selalu nyata dalam hidupku dan tak pernah berubah. Bapa, aku mencari wajah-Mu. Engkaulah kekasih jiwaku, Engkaulah pengharapanku Tuhan. Begitu besar Engkau mengasihi kami Tuhan. Haleluya. Ku mencari wajah-Mu Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Ku hampir
Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang segalanya kan indah pada waktunya. Ku selalu mencari wajah-Mu Tuhanku. Ku mencari wajah-Mu Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Ku hampir di mata-Mu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah.
segalanya kan indah pada waktunya. Segalanya kan indah pada waktunya. Ku percaya pada janji-Mu Tuhan, selalu ku percaya kepadamu. Segalanya kan indah pada waktu-Mu Tuhan. Ku yara masyadara maya syugara. Ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Selalu ada bersamaku Tuhan, tak pernah Kau tinggalkanku. Dalam asyik-Mu, Engkaulah kerinduan hatiku. Kaulah kekasih jiwaku Tuhan, Engkaulah pengharapanku, Yesus Tuhanku. Hanya padamu ku berserah penuh, Yesus, Yesus. Tak pernah Kau tinggalkanku Tuhan, selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bertemu kembali dalam Ada Jawaban TV, dalam program Intimacy Worship. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya ambilkan dari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah telah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Ada banyak perdebatan mengenai persembahannya Kain. Kenapa persembahan Kain itu tidak diindahkan oleh Tuhan, sedangkan persembahannya Habel diindahkan oleh Tuhan? Artinya diterima oleh Tuhan. Banyak beberapa pandangan teologi memberikan beberapa alasan kenapa persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Tetapi mari kita lihat apa yang sebenarnya membuat persembahannya Kain itu tidak diindahkan oleh Tuhan. Kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Kejadian, Kain adalah seorang yang umurnya lebih dewasa dibandingkan dengan adiknya Habel. Mereka punya pekerjaan yang berbeda. Kain sebagai petani, sedangkan Habel sebagai peternak.
Jadi ini dua macam bidang pekerjaan yang mula-mula, sebagai petani dan sebagai peternak. Tetapi dua orang ini adalah dua orang yang berbeda, walaupun lahir dari orang tua yang sama. Tetapi mereka punya tabiat, punya sikap, punya perilaku, punya perkataan yang berbeda. Bersaudara, tetapi mereka sangat berbeda kehidupannya di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat dalam peristiwa korban mereka yang mereka bawa ke hadapan Tuhan, ketika persembahannya Kain tidak diterima oleh Tuhan, tidak diindahkan oleh Tuhan, apa yang terjadi pada Kain? Dia mukanya muram, kemudian hatinya panas. Ada amarah yang akan dilimpahkan kepada adiknya Habil. Tetapi di tengah-tengah keadaan seperti itu, Tuhan berfirman dan mengingatkan kepada Kain, supaya Kain tidak dikuasai, dosa tidak berkuasa atasnya, sehingga tetap melaksanakan keputusannya. Tetapi Tuhan memperingatkan Kain dengan bahasa yang sangat bagus di situ. Apakah hatimu tidak bergembira kalau kamu berbuat baik? Tetapi teguran Tuhan ini, ketika Tuhan mengingatkan kepada Kain, Kain tetap berkeras hati di situ. Dia mengeraskan hatinya tetap dalam keputusan untuk membunuh adiknya sesuai dengan keputusannya. Maka selanjutnya dia membawa Habel adiknya pergi ke sebuah tempat, dan di situ dia melaksanakan keputusannya, membunuh adik kandungnya sendiri. Dan yang lebih payah lagi ketika Tuhan bertanya kepada Kain, "Hei Kain, di manakah adikmu?" Dia menjawab, "Apakah aku menjaga adiknya?" Jadi ketika Tuhan mengingatkan yang pertama, kemudian Tuhan menanyakan yang kedua, Kain ini tidak seperti terbuka mata hatinya. Dia tetap berkeras, bahkan ketika ditanya oleh Tuhan, "Di manakah adikmu?" Dia mengeraskan hatinya. Dia tidak mengakui segala perbuatannya. Dia tidak mengakui, tidak bertobat, tidak menyesal. Bahkan menyembunyikan itu di hadapan Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu tidak maha tahu menurut dia. Jadi seorang yang melakukan kejahatan, kemudian diingatkan, baru merencanakan, kemudian ketika melakukan, dia juga tidak menyesal dan tetap melakukan kejahatannya itu. Ini sangatlah mengerikan kalau ini seorang manusia. Karena kalau seorang manusia yang sudah bertobat ketika melakukan kesalahan, tentu dia akan mengakuinya. Dia akan menyesalinya. Tetapi Kain sama sekali tidak menyesalinya, bahkan tidak mengakuinya, bahkan tidak bertobat ketika ditanya oleh Tuhan sendiri yang maha tahu. Kalau dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat 12 dikatakan bahwa Kain itu berasal dari
si jahat. Dikatakan di situ ektoponero, artinya Kain berasal dari si jahat. Mengapa? Karena ketika dia melakukan kesalahan, kekeliruan, kejahatan dan pembunuhan, seharusnya dia mengakui di hadapan Tuhan, menyesal di hadapan Tuhan, bertobat di hadapan Tuhan, dan minta kasih dan pengampunan Tuhan. Tetapi Kain tidak melakukan itu. Itulah orang fasik. Itulah orang jahat. Jadi hidup dalam kesalahannya, hidup dalam kekeliruannya, hidup dalam kelaliman, hidup di dalam dosa. Di dalam dosa, di dalam kekerasan hatinya, dalam kehendaknya sendiri, dalam keinginannya sendiri, dan tidak menghiraukan firman Tuhan di sini. Makanya ketika Kain membawa persembahan kepada Tuhan, dengan hasil pertaniannya yang dibawa dan dipersembahkan kepada Tuhan, persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan di situ. Persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Tidak berkenan di hati Tuhan. Tidak berbau harum di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kelakuannya, karena tingkah lakunya, karena sikapnya, karena perkataannya jahat di mata Tuhan. Dan kalau kita baca di dalam kitab Amsal 15 ayat 8 dan 9 dikatakan di situ bahwa korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, dan jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi persembahan Kain, korban yang dipersembahkan oleh Kain kepada Allah, tidak diindahkan, tidak berbau harum, karena perilaku, karena sikap, karena perkataan Kain yang fasik, yang dihiasi oleh kejahatan, hidup di dalam kekeliruan, hidup di dalam kelaliman, hidup dalam kejahatan, dan membawa persembahannya kepada Tuhan. Tentulah Tuhan tidak mengindahkan apa yang dilakukan oleh Kain. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, siapapun kita sebagai manusia, sebagai satu pribadi, pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan kekeliruan, pernah melakukan kejahatan. Tetapi ada solusi di hadapan Tuhan. Bagi mereka yang datang bertobat dan beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus, ada kasih dan pengampunan disediakan. Tetapi Kain tidak mengakui kesalahannya, tidak mengakui kejahatannya, tidak mengakui pembunuhan yang dia lakukan, tidak mengakui kekeliruannya, kelalimannya, sikapnya, perilakunya yang jahat di hadapan Tuhan. Bahkan menyembunyikan itu dari hadapan Tuhan. Dia tidak bertobat. Dan itu yang membuat persembahannya, korban persembahannya tidak diterima
tidak diindahkan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apapun dengan iman kepada Yesus Kristus boleh kita lakukan sebagai korban persembahan, sebagai korban yang hidup. Tetapi ingat bahwa hanyalah korban orang benar yang diterima di hadapan Allah. Karena itu, mari kita menanggalkan segala perilaku yang jahat, segala sikap yang jahat, segala perkataan yang jahat. Kita tinggalkan. Dan mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan sebagai alat kebenaran. Maka apapun yang kita lakukan di dalam Tuhan dan di dalam iman, maka akan berbau harum di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Salam, selamat pagi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur bahwa Tuhan, Allah yang Maha Kasih, Allah yang adil, Allah yang benar, menyediakan kasih dan pengampunan bagi setiap pribadi, bagi setiap manusia, bagi setiap orang percaya yang mau datang menyesal, mengakui segala dosa dan kejahatannya, kekeliruannya di hadapan Tuhan. Oleh karya penebusan Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Ada penumpahan darah di situ, ada pengampunan dosa. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu, Tuhan. Sebagai satu pribadi, biarlah kasih dan pengampunan-Mu turun atas setiap kami. Tuhan melayakkan hidup kami. Tuhan menyucikan hidup kami. Tuhan membawa kami ke dalam jalan-Mu, agar kami sebagai seorang anak, sebagai seorang pribadi, selalu hidup menyenangkan, memuliakan hati Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi setiap saudara-saudara seiman yang saat ini mengalami sakit, mengalami kesakitan karena sakit yang dideritanya. Lihatlah mereka Tuhan, tengoklah mereka, jamahlah mereka, agar mereka mengalami kesembuhan saat ini, agar mereka mengalami kesembuhan yang mereka terima di dalam nama Yesus. Bagi yang sedang bergumul untuk masa depannya, untuk pekerjaannya, untuk penghidupannya di dunia, yang bergumul tentang imannya, bergumul tentang pengenalannya akan Tuhan, bergumul apa saja, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan berikan pengertian, agar setiap orang percaya dapat keluar dari pergumulannya, mendapatkan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Agar setiap orang berada dalam jalan Tuhan. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang sedang
mengalami tekanan karena melakukan kehendak Tuhan. Tuhan menopang. Tuhan juga memberikan penghiburan bagi mereka yang susah. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Salam, selamat pagi.